Kemudian gerak bibirnya Mbak Puan itu seperti begini kira-kira. Presiden Prabowo mau ketemu Mama. Benar. Benar ya? Benar. Oh, emang itu yang dibicarain? Ya, karena ada satu pesan yang orang dekatnya Pak Prabowo, saya tidak mau mention ya, orang dekatnya, tapi Mbak Rosi kenal juga, saya kira, bahwa Presiden Prabowo ingin bertemu dengan Mbak Mega. Apakah memang penting untuk merealisasikan pertemuan ini secepat mungkin? Saya harapkan dari bahasa yang saya tangkap lebih cepat lebih baik. Persaingan Prabowo dan Jokowi masih berlanjut. Apa benar begitu? Analis komunikasi politik Henry Satrio memprediksi relasi baik mereka di tahun 2024 hanya merupakan jeda turun minum sebelum nantinya kembali bertarung. Menurut pria yang akrab disapa Hensa ini, Prabowo membutuhkan Megawati sebagai teman untuk menghadapi dinamika selanjutnya. Megawati, kata Hensa, juga membutuhkan peran Prabowo, khususnya dalam persiapan kontestasi di 2029 nanti. Menurutnya, Megawati akan sulit bergerak di 2029 jika tidak menjalin relasi yang kuat dengan Prabowo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Henrys? Semoga Sobat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa, Sobat Henrys, welcome back to my YouTube channel, Henrys Media. Oke, sini saya akan mencoba untuk memberikan prediksi, analisa, pengamatan yang bisa saya lakukan. Ingat sekali lagi, ini saya disclaimer dulu guys ya, saya bukan siapa-siapa, saya hanya orang biasa, masyarakat biasa, netizen yang belajar untuk mengamati, menganalisa, kemudian sesuai dengan akal pikiran saya dan juga hati nurani saya. Tahu nggak Sobat Henrys? Kalau ke depan ya, kalau dinasti politik Mulyono itu tersingkir, maka akan ada kolaborasi terbaru. Kemungkinan besarnya Prabowo berkolaborasi dengan PDIP dan juga Anies Baswedan. Mungkin itu adalah clue, katanya ada kejutan yang akan menggemparkan publik. Apakah kejutannya itu? Karena apa? Tentu kita bisa melihat di belakang guys ya, bagaimana kedekatan Prabowo Subianto dengan PDIP sebelum dengan Jokowi. Ya, jauh sebelum dengan Jokowi, PDIP dengan Prabowo itu sudah dekat. Sosok Ibu Megawati dengan Prabowo, yang kalau tidak salah ya, mohon koreksi saya, dialah yang mengajak Prabowo kembali ke Indonesia waktu itu di Yordania ya, tentang kasus 98, Prabowo ke Yordania, ya kan? Lalu diajak oleh Megawati untuk kembali ke Indonesia. Dan Prabowo mulai langkah politiknya dengan mendirikan Partai Gerindra. Jadi otomatis kedekatan personal antara Megawati dan Prabowo itu sangat-sangat dekat ya, secara kedekatan personal dan juga secara politik, ya kan? Dulu kan kalau nggak salah Megawati itu duet dengan Prabowo. Kalau nggak salah itu tahun berapa saya lupa. Kalau kalian ingat silahkan komen di bawah. Waktu pilpres gitu ya. Megawati calon presiden, Prabowo jadi wakil presiden. Benar nggak? Ya, itu tahun berapa saya lupa, pilpres tahun berapa ya. Karena saya mengamati pilpres ini sejak 2019. Karena sebelumnya saya malas banget gitu ya, ngikutin berita-berita politik ya. Karena saya sibuk dengan bisnis saya. Nah, karena sekarang saya banyak di rumah, banyak baca-baca berita dan juga punya media kecil-kecilan di YouTube ini. Kemudian saya belajar untuk menganalisa, mengamati gitu ya. Jadi saya mulai tertarik apalagi dengan munculnya Anies Baswedan ya. 2019 saya start dengan kontestasi politik antara Jokowi Ma'ruf Amin versus Prabowo Sandi. Saya mulai tertarik di situ. Oke. Waktu di channel yang lama ya, saya pernah juga bahas nge-update tentang pilpres waktu itu ya. Nah, dari situ saya mulai belajar untuk suka dengan ya percaturan politik, apalagi munculnya Pak Anies Baswedan membawa sesuatu hal yang baru untuk kita bisa belajar guys ya. Nah, jadi secara kedekatan personal PDIP dengan khususnya Megawati dengan Prabowo itu akan kembali mesra, ya kan?
akan kembali mesra. Walaupun kita ketahui bersama ya kan, masih ada bayang-bayang Jokowi dari Prabowo. Karena wakil presiden Gibran ya kan. Tapi kemungkinan Prabowo ini akan bisa keluar. Kemungkinan ya, bisa keluar dari bayang-bayang Jokowi tentu dengan langkah-langkah strategi politik. Ya kan? Karena kita ketahui bersama, politik itu dinamis. Tadinya berteman. Contohnya, Pak Anies dengan Jokowi awalnya kan berteman, berkolaborasi 2014. Tapi 2019 mereka berpisah. Ya kan? Masuk di kabinet Jokowi, jadi Menteri Mendikbud waktu itu ya, Anies di reshuffle. Kemudian setelah di reshuffle, Anies diajak untuk kontestasi politik di Pilgub DKI dan menang. Nah, dari situlah Anies namanya semakin top chair gitu ya. Dan akhirnya masuk di Pilpres, ya, yang tadinya berkolaborasi, akhirnya berseberangan langkah politiknya, ya, antara Jokowi dengan Pak Anies Baswedan. Dan kita ketahui bersama katanya Jokowi, Anies Baswedan lah yang membimbing Jokowi, ya, dalam banyak hal gitu ya. Dan pernah jadi tim suksesnya Jokowi juga ya kan. Di tengah jalan mereka berseberangan, akhirnya mereka berpisah, ya. Nah, begitu juga sekarang kita perhatikan ya. Yang dulunya berpisah, Anies tadinya sempat jadi lawan politiknya di Pilgub dengan Ahok, sekarang mulai tampak mesra. Ya kan? PKS dengan Anies, tadinya kan mesra, akhirnya di Pilgub DKI kemarin berpisah secara jalan politik. Nasdem juga gitu ya, PKB di Pilpres kemarin mereka bersatu, sekarang mulai nampak berpisah. Dan juga saya perhatikan kalau Ormas Anies nanti dibentuk, maka partai-partai tersebut akan ketar-ketir. Kita lihat saja nanti guys ya. Nah, itulah politik guys ya, dinamis, sesuai dengan kepentingan. Nah, kemarin di Pilgub DKI kita sudah melihat kan, dan itu curi perhatian publik. Karena di last minute, Anies Baswedan yang tadi dijegal di Pilpres, dijegal di Pilgub, tiba-tiba berkolaborasi dengan PDIP, mendukung Pramono Rano di Pilgub DKI, dan Pramono Rano akhirnya menang guys ya. Dan ini juga menepis, ada pengamat, salah seorang pengamat yang tadinya bilang Anies Baswedan gagal di Pilpres, kemudian gagal di Pilgub DKI, maka karirnya akan tenggelam dan wassalam. Dan ini juga menepis, akhirnya apa? Nama Anies Baswedan itu makin moncer, makin top, ya kan? Karena Anies Baswedan itu diikuti publik, gitu ya. Langkah politiknya, apa saja yang dilakukan Pak Anies Baswedan itu diikuti. Para media, pemberitaan-pemberitaan itu akan mengikuti Pak Anies Baswedan. Benar nggak sama Anies? Jadi ini menepis pengamat politik yang mengatakan Anies Baswedan tenggelam dan wassalam. Ya, benar saja kan? Nah, apalagi dengan sekarang ini, nanti pernah juga di salah satu di Indonesia Lawyers Club mengatakan, ya Anies Baswedan dianggap remeh lah, apakah pokoknya terkesan salah seorang pengamat ini tidak suka dengan Anies Baswedan. Terkesan kayak tendensius dengan Anies Baswedan. Terkesan gitu guys ya. Saya mohon maaf kalau saya salah atau apa. Tapi kalau saya melihat seperti itu, benci sekali dengan Anies Baswedan. Kenapa? Dan setelah bergabung kolaborasi dengan PDIP dengan tujuan yang sama, ya mereka melawan dominasi politik Jokowi dengan partai yang kemarin 12 partai di DKI Jakarta. Akhirnya apa? Kalah tuh, ya kan? Dengan sosok Anies Baswedan. Kolaborasi dengan PDIP. Nah, tinggal ini nih, Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo berkolaborasi dengan PDIP, otomatis akan juga berkolaborasi dengan Anies Baswedan. Dengan tujuan yang sama. Apa tujuan yang samanya? Menyingkirkan dominasi politik dinasti. Dinasti siapa? Ayo, politik dinasti lah ya. Jadi ini akan semakin menarik guys ya, kalau PDIP kabarnya kan sudah mau akan bertemu dengan Prabowo ya kan, dan ini makin membuat suasana panas. Jokowi kabarnya itu akan bertemu dengan Sultan, karena ada desas-desus Prabowo Megawati akan bertemu. Otomatis kalau Prabowo Megawati bertemu, tentu mereka akan punya kepentingan politik ke depan, ya. Apalagi ini ada video terbaru yang sangat menghebohkan juga, yang viral kemarin, ketika adiknya Prabowo Subianto, Hasim, menolak berjabat tangan dengan
Marwar Sirait gitu ya, arah. Tapi saat bertemu dengan Pak Anies Baswedan, mereka begitu akrab sekali, bersalaman dengan yang lama, berbincang-bincang. Ini pertanda apa? Karena Hasim, Pak Prabowo dengan Pak Anies Baswedan kan tadinya berteman. Nah, 2019 ketika Prabowo masuk ke pemerintahan Jokowi dan bergabung dengan Jokowi, maka Pak Anies berseberangan politik dengan Prabowo. Sejatinya, kalau saya perhatikan, Prabowo dengan Anies itu masih berteman. Tapi lagi-lagi di Pilpres 2024 kemarin, kan itu saat Pak Anies debat di Pilpres kan, mungkin ya itu hanya sebatas berdebat. Saya yakin mereka berteman baik. Saya yakin itu karena mereka pernah berkolaborasi. Apalagi program makan bergizi gratis yang sekarang ini dibuat oleh pemerintahan Prabowo Subianto itu mendapatkan idenya dari Anies Baswedan, guys. Jadi ada Deddy Corbuzier yang sekarang dan timnya itu seolah-olah membela program makan bergizi gratis dan menyalahkan netizen, itu dirujak habis-habisan oleh netizen, ya kan, turun tangan gitu ya. Karena ya kalau kita perhatikan memang Deddy tahulah kenapa gitu ya. Itu seolah-olah membela makan bergizi gratis. Mungkin netizen itu kan masyarakat kan mengkritik gitu ya. Mengkritik apa salahnya gitu. Karena ide dari makan bergizi gratis ini ada dari Pak Anies Baswedan. Itu yang dipakai oleh Pak Prabowo. Jadi banyak ide-ide inovatif, ide-ide brilian yang dipakai Pak Prabowo di pemerintahan sekarang itu dari idenya Pak Anies Baswedan. Makanya kenapa Pak Anies Baswedan itu punya daya tarik yang sangat luar biasa. Apalagi di Jakarta, Pramono Rano kemarin itu akan melanjutkan program-program Anies Baswedan yang itu berhasil. Kenapa saya katakan berhasil? Banyak program-program Pak Anies Baswedan di Jakarta itu berhasil, guys. Walaupun banyak kemarin berita-berita hoax, buzzer-buzzer turun tangan untuk menjelekkan, bahkan ada artis yang pesimis dengan Formula E gitu ya. Dan juga stadion Jakarta International Stadium, JIS gitu ya. Sekarang sudah bagus, bahkan para menteri dulunya sempat jadi buzzer juga gitu ya. Nah, jadi banyak ide-ide brilian, program-program brilian yang ada yang itu bisa memajukan Indonesia lebih baik ke depan. Bahkan program makan bergizi gratis ini ide dari, itu dinyatakan langsung oleh Pak Prabowo loh. Bener nggak? Saya nggak ngada-ngada gitu ya. Coba carikan videonya, ada videonya. Jadi kemungkinan besarnya kejutan, clue dari Pak Prabowo ini, kejutan ke depannya, itu guys ya. Mungkin Pak Prabowo akan kembali berkolaborasi dengan PDIP plus Anies Baswedan. Mereka punya tujuan politik yang sama. Apa itu? Ya, menyingkirkan dominasi politik dinasti. Oke. Nah, karena itu butuh lawan yang sepadan, guys ya. PDIP sudah terang-terangan melawan, memecat Jokowi beserta anaknya, menantunya. Kemudian Hasto mulai dengan lantang bersuara, membuka aib-aib gitu ya. Tentu ini lawan yang sepadan ya. PDIP versus Jokowi. Nah, PDIP tentu akan mencari istilahnya teman gitu ya, yang bisa melawan dominasi hegemoni, dominasi politik dinasti. Tentu dia akan mengajak kembali Prabowo ya, apalagi pemerintahan Prabowo ke depan kan butuh tantangan yang sangat luar biasa ya. Bisa jadi figur Anies Baswedan itu dibutuhkan untuk menyelamatkan nasib bangsa Indonesia ke depan. Kita harus berpositif juga dengan Prabowo, kemungkinan bisa membawa
pemerintah Indonesia ke depan lebih baik. Mudah-mudahan Prabowo punya niat yang lurus untuk menyelamatkan negara Republik Indonesia, walaupun kemarin banyak blunder-blunder yang diucapkan gitu ya. Mudah-mudahan kalau saya perhatikan Prabowo ini itu bisa masih bisa untuk diajak sama-sama istilahnya berembuk gitu ya, bersuara untuk kepentingan nasional. Mungkin beda dengan sebelumnya, ya kan? Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa untuk kepentingan masyarakat Indonesia, bisa berkolaborasi dengan PDIP juga Anies Baswedan ya ke depannya gitu ya. Nah, itu sih kalau saya melihat seperti itu guys ya. Jadi ini mungkin seperti kata Pak Prabowo akan ada kejutan. Nah, apakah kejutannya itu? Apakah PDIP akan ditarik dalam kabinet Prabowo beserta Anies Baswedan? Karena kan tampak ada perlawanan pelan-pelan gitu ya. Kalau saya melihat sih memang Pak Prabowo ini tidak bisa melepaskan diri begitu saja dengan mungkin ada ikatan politik dengan Jokowi ya. Mungkin dia akan bergerak secara pelan-pelan gitu ya. Biar nggak kelihatan banget gitu loh ya. Istilahnya ngelawan dominasi Jokowi gitu ya. Apalagi kemarin Jokowi masih sempat jadi presiden-presidenan gitu ya. Kan mulai terbuka mungkin keinginan untuk menjadi 3 periode atau apa itu kan kata Hasto gitu ya. Mungkin mulai terbuka dengan di Banjarnegara kemarin itu mulai netizen mulai komentari gitu loh. Apakah presiden sindrom gitu ya, masih ingin jadi presiden atau apa gitu ya. Itu kan jadi pertanyaan publik gitu ya. Nah, apalagi kan ada Gibran di situ jadi wakil presiden. Jadi seolah-olah banyak netizen mengatakan ini ada matahari ada dua gitu ya. Di Solo dengan di Istana Merdeka gitu ya. Apapun itu kita tunggu sahabat Indonesia. Kita sebagai penonton, kita sebagai masyarakat itu menyimak, memperhatikan, mengamati. Ya kalau memang harus dikritisi, kita kritisi. Mudah-mudahan pemerintahan Prabowo ini menerima kritik dan saran dari masyarakat. Kita sayang dengan pemerintah Indonesia kita sayang dengan Prabowo Subianto ya. Mudah-mudahan apalagi nanti Anies Baswedan bisa masuk ya, paling tidak membantu pemerintahan Prabowo menyelamatkan nasib bangsa Indonesia ke depan. Bayangkan guys ya, kalau tambang-tambang itu bisa diselamatkan, apalagi ini ada negara dalam negara kata Said Didu, laut yang mulai dicaplok-caplok yang sudah ada HGB-nya, hak guna bangunannya, itu kan luar biasa. Laut loh guys ya. Kemarin heboh pasir, sekarang heboh laut gitu ya. Tentu sosok Pak Anies Baswedan dengan kejeniusannya, dengan kecerdasannya dibutuhkan oleh pemerintahan Prabowo ke depan. Kenapa tidak? Sesuatu itu kan bisa-bisa saja guys ya. Yang dulunya mungkin bermusuhan bisa menjadi berteman. Kalau Pak Prabowo dengan Pak Anies Baswedan dan Bu Megawati kan punya kisah personal kedekatannya tersendiri. Benar nggak Sahabat Henris? Oke? Nah itu saja mungkin dari saya Sahabat Henris. Kalau ada salah-salah dari apa yang saya katakan, saya mohon maaf. Sekali lagi one more time, kita di sini belajar untuk mengamati, menganalisa. Kita bukan siapa-siapa, kan nggak harus pengamat politik juga kan untuk mengamati semua. Kita boleh kan mengamati, selagi itu baik, selagi itu tepat, why not? Kenapa tidak? Kan nggak harus juga influencer, buzzer, atau artis yang hebat gitu ya, atau orang hebat untuk menilai, mengamati. Jangan lihat orangnya, tapi lihat apa sih isi pikirannya. Benar nggak Sahabat ya? Don't judge the book from the cover. Benar nggak Sahabat ya? Kata Mas Tukul ya. Oke, itu saja video kali ini Sahabat. Thank you for your attention one more time. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.